teman-teman, kembali lagi di vlog YouTube Brasta. Kali ini saya berada di pameran karya kelas 12 ya. Di sini SMA Negeri 1 Penebel sedang mengadakan pameran karya kelas 12 ya. Di sana ada beberapa karya yang dipamerkan oleh adik-adik kelas 12. Ya, kita lihat di dalam dan kita tanya-tanya beberapa siswa yang jaga dan kita review nanti karyanya. Oke. Kita sudah berada di dalam pameran. Kita bertemu dengan Bulan. Oke ya. Oke, Bulan gimana? Sekarang dapat tugas tiket ya? Iya. Ya, gimana untuk ininya hari ini? Apa namanya pamerannya hari ini? Lumayan ramai siswa yang datang. Terus? Guru-guru tadi pagi juga. Dan masih berjalan sampai nanti jam 1. Kira-kira berapa hari pamerannya ini berjalan? 2 minggu. Ya, yang pasti karya Bulan dan teman-teman pasti ada di sini kan? Iya. Nanti kita lihat ya dari sedikit nanti. Oke, makasih juga. Ya, sama itu. Oke, Adi, halo. Halo. Gimana hari ini sejauh ini pamerannya? Pameran lancarkah? Sejauh ini pameran lancar. Ya. Lumayan ada orang tadi. Tapi nanti siang pasti lebih ramai lagi. Ya, Semoga lancar. Di sehatnya ya. Iya. Ya. Terus Adi sekarang piket nih bersama dengan Bulan. Iya. Ya, kelas berapa sekarang piketnya? Untuk sekarang kelas 12 MIPA 2. Oh, oke. Oh iya ya, Adi kan termasuk kelas 12 juga. Iya. Ya, yang kebetulan sekarang piket. Sepil dong sedikit mana gininya karya dari kelas 12 apa? Kelas 12 MIPA 2. 12 kalau ya. Oke, itu kebaikan sekarang karyanya. Nanti Adi review sedikit ya karyanya yang mana, terus ceritakan sedikit karyanya. Oke? Oke. Judul dari karya kami yaitu kelas 12 MIPA 2 yaitu Harmony Destroyer. Harmony Destroyer. Wih, Ya. apa ini kira-kira nih, kok keren kayaknya nih lah kelihatannya ya. Destroyer bercerita tentang keadaan bumi yang sedang berada dalam kekacauan akibat limbah sampah yang disebabkan oleh manusia. Wih, Di sini bisa dilihat warna dari pulau-pulaunya yang kuning itu berarti daratannya mengering karena limbah sampahnya terlalu banyak yang disebabkan oleh manusia. Oh, ada maknanya warna kuning nih ya? Ada. Wih, detail sekali ya. Dan di sebelah sini lautnya ini terlihat seperti tercemar karena banyak limbah sampah yang berada di lautan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di laut. Ada artinya setiap warnanya. Ya. Ih, Dan di bagian sini ada tangan-tangan. Ini artinya tangan manusia yang menyebabkan bumi menjadi kacau seperti ini. wih, oh ini tangan-tangan gininya ya. Iya. Wih, filosofinya keren sekali ya. Wih, apa tadi namanya ini? Harmony Destroyer. Wih. Berarti ini menggambarkan keadaan bumi saat ini ya. Ya, yang sedang kacau akibat limbah sampah yang terlalu banyak. Ya, ya. Ya, terus kita sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi bumi yang dikatakan ya seperti inilah kenyataannya sekarang seperti itu. Kita sebagai anak muda tentunya harus ikut andil dalam kebersihan lingkungan seperti memungut sampah di jalan jika ada sampah yang berserakan atau minimal membersihkan lingkungan sekolah atau rumah yang ada di dekat kita. Ya, setidaknya kita bisa ikut membersihkan dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Iya. Kan gitu. Bagus, mantap. Terima kasih ya Adi ya. Semangat berkarya. Buat teman-temannya juga ini sebuah karya yang luar biasa nih. Banyak juga teman-temannya karyanya kita review nanti satu-satu. Semoga bisa. Terima kasih Adi. Oke, kita sudah bersama dengan Risma ya, kelas 12 IPS 3 ya, yang karyanya yang luar biasa ini. Nanti saya tanya ini ogoh-ogoh ya, kok bisa pasti siapa yang buat pasti bisa aja saja kita. Saya yang membuat saya. Kamu hanya nonton aja. Menyediakan tempat. Oh, menyediakan tempat dan menyediakan konsumsi. Siap. Siap ya. Tapi jelaskan sedikit apa ini judulnya, terus apa konsepnya supaya apa namanya dari karya. Oke, Risma. Oke. Gimana? Jadi untuk
tema pameran kelas 12 Spesial kali ini kami mengambil dengan tema Betekalde. Betekalde. Jadi lebih tepatnya kami mengambil tema Memedi. Memedi. Ya, memedi. Oke, serem sekali ya memedinya. Memedi yang berwujud dodong rerot. Dedong lewat. Ya. Sekilas info kalau Nggak apa-apa. Bisa dipelajari lagi itu teksnya. Nggak apa-apa. kami kutip dari cerita orang terdahulu yang dimana orang-orang terdahulu kan mencari mata pencarian ke sumber mata air. Terus dia tuh melihat ada sesuatu di semak belukar dan ternyata itu orang tapi tidak berisi garis bibir. Oh Itu iya. ceritanya. Itu pernah dengar cerita-ceritanya itu. Oh, berarti itu konsepnya dari kalian ya. Itulah konsepnya. Oke. Nah, kira-kira berapa hari dikerjakan ini? Sebuah karya yang luar biasa. 2 minggu. 2 minggu. Ya, yang ngajakinnya berapa orang? Bisa dihitung pakai jari. Dari satu kelas yang jumlahnya 35 orang. yang mengerjakan 10. ah, 20 orang. tapi tidak ya. Tapi kan yang tidak bekerja, tapi kan bantu dalam hal konsumsi, biaya, dana seperti itu ya. Artinya semua berkontribusi ya. Meskipun yang mengerjakannya beberapa orang, tapi kan semuanya ikut hadir. Iya. Iya. Di mana buatnya? di Karadan. Di Karadan ya, di rumah Risma ya, di desa saya juga. Oke, terima kasih Risma dan Binawan. Terus yang terakhir, nanti harapannya gimana ke depannya? Harapan kedepannya semoga adik-adik kelas bisa melanjutkan pameran ini Dan lebih kreatif dan lagi. lebih kreatif lagi dan Astaga. semoga bisa dibuka untuk umum. Iya, Setengkaro ya. Terima kasih ya. Ini sangat luar biasa ya. Terima kasih Risma dan Binawan. Oke Reva, kita bertemu lagi bersama dengan Reva. Kembali sudah sempat ngepek-ngepek ya, tanya-tanya ya. Iya, Gimana kesan-kesannya setelah memasuki pameran? sangat Karya Kas 12? bagus sih, tapi ya ogoh-ogohnya kurang besar. Kurang besar di mana nanti taruh kalau kurang besar nanti. Ya, Terus apa namanya? Karya-karya kakak-kakaknya gimana itu? ya Kayak lukisannya keren nggak? kalau apa namanya kaudaranya berapa menghabiskan waktu? Lumayan kayaknya ini apa namanya, salah satu karya kakaknya ini rasanya di atas 1 juta. Kayaknya itu ya Lumayan Bang. banyak ya. Iya, Memang kalau menghasilkan sebuah karya itu butuh biaya sangat besar. Tapi hasilnya sangat memuaskan kan? iya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Kita nanti ke dalam lagi ya. Oke. Gimana tuh? Bagus sekali kakak kelasnya yang buat. Yang buat juga iya. keren banget. Keren banget. Terus gimana apa namanya? Gimana kemarin setelah memasuki pamerannya? Sangat indah banget Pak. Sangat indah banget. Ini kakak kelasnya semua seni-seni. Seni-seni. Ya. Seni Pak. Ini ada kesenian apa namanya? Coba review gimana? Ini keseniannya kayak ini pakai bahan apa nih Pak? Plastik ya. Ya, Pak nih pakai apa namanya? Ya. Kayak es krimnya tuh. Kayak- Kali ini bobotnya sangat besar Pak. Ya. Nanti kalau pawe ikut nggak nanti pawenya? Kamera. Kira-kira ikut jawab. Ikut. Ya, Pak. Sekan punyanya negannya. Ya, kita mau buat apa pocong polos nanti. Apa Repa kan langsung tegar ya? Mantap ya. Pokoknya harus maju SMA. Harus maju dulu Pak. Nanti next kalian kan kalian kelas 11 sekarang. Next kalian nanti melanjutkan kakaknya siap. Siap, Pak. Apa? Buat pokok pocong polos. Pokoknya stay pocong bolos. Ya, oke, terima kasih ya. Sukses semua. Halo Yulia. Ya, sama Krisna. Dekat nak sedikit, masa jauh-jauh gitu. Oke ya, tadi kan sudah lihat hasil karya pameran kakak kelasnya ya. Gimana? Yang pertama saya lihat sangat bagus, Sangat bagus. kerja dari kakak kelasnya, Ya. dan saya apresiasi pameran ini sangat membantu kreativitas kakak kelas dalam mengembangkan ide-ide dan dituangkan ke dalam media
seperti papan, kayu sehingga menghasilkan karya seni yang segini banyak. Oke ya, oke. Yulia gimana tadi? Senang nggak lihat lukisan-lukisan kakak kelasnya? Kayak dari bahan-bahan bekas bisa Iya. jadi lukisan, jadi hiasan dinding, keren lah pokoknya. Sangat kreativitas ya. Sangat kreativitas banget. Oke, dekatnya sedikit aja. Ya, Victor punya pertanyaan ya, berhubungan lucu apa enggak ini? Itu nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan kalian bisa jawab ya. Tadi kan kalian sudah lihat pameran ya. Dalam kisah percintaan itu menjadi pameran apa yang membuat sakit hati? Pameran apa? Kira pameran apa kalau dalam kisah percintaan itu membuat sakit hati? Tahu nggak? Nggak tahu. Nyerah. Jadi pameran pengganti dia. Oke, Rista dan siapa? Yunita. Oke ya. Kita tanya-tanya sedikit ya dari beberapa karya kakak kelas itu yang mana yang Rista dan Yunita itu terasa tertarik gitu melihatnya. Menurut saya Ya. tertarik dengan lukisan Yang mana? pemandangan malam yang ini. Oh, pemandangan yang isi bulan putih itu ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit kenapa Karena menurut Rista saya suka? di sana itu lukisannya itu menggambarkan pemandangan malam yang sangat indah. Ya. Bulannya menjadi salah satu faktor yang paling besar di sana dan pemandangannya itu bagus banget. Kalau misalnya malam-malam itu sangat mewakili rasanya suasananya gitu Iya, ya. mewakili Oke, mantap. Kalau Yunita ada sedikit pilih satu yang mana mungkin? Yang mana? Oh, yang ini. Oh ya, lukisan jalan setapak di tengah hutan ya. Kenapa membuat Yunita merasa tertarik? Kalau di tengah hutan itu rasanya tenang. Rasanya tenang ya, suasananya sendu, sejuk ya. Ini jalannya ya, pemandangannya juga bagus ya. Nanti jangan-jangan ke tengah hutan ya, tapi jangan sendirian. Oke, makasih ya Yunita ya. Makasih Rista. Iya. Oke, lanjut dulu. Oke, halo Sapita. Halo. Ya, gimana kabar? Baik. Ya, ini teman-teman ya, salah satu yang ikut dalam Ekstra lukis ya, yang salah satu juga karyanya dipajang di sini ya. Ya, Witut mau nanya nih tentang Witut kemarin lihat itu lukisannya keren ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit tentang lukisan itu gitu, atau gambarnya itu ya. Jadi saya menjelaskan tentang karya yang di sini. Ya, Jadi bisa karya- diambil, bisa dijelaskan kepada teman-teman ya. Jadi karya ini adalah pemandangan pohon, alam-alam, seperti ada hewan, ada manusianya, terus ada hewan-hewan lain. Ya, bisa Witut tanya itu yang orang itu siapa namanya itu? Ya seperti karakter. kayak anime ya, Witut lihat dia kayak anime, coba Witut zoom ya. Ya, kayak anime itu juga jubahnya kayak jubah anime gitu ya. Referensinya mungkin di mana bisa kita lihat? Referensinya dari imajinasi saya, Ya. membuat dari benda alam, pohon alam seperti ini. Ya, Artinya menunjukkan keindahan alam gitu, yang ada apa namanya, pohonnya, kesejukannya, hewannya juga ada orangnya di sana ya. Iya. Ya. Terus nanti gimana harapan Sapita nanti ke depannya untuk kegiatan ya seperti pameran seperti ini, seperti untuk sekolah kita lah, SMA Negeri 1 Penebar. harapan saya dari semua ini, saya ingin membuat karya seperti karya-karya imajinasi, seperti keindahan, seperti menciptakan karya-karya ya yang indah gitu, terus kayak menunjukkan gitulah. Ya, artinya semoga setiap tahun lah seperti itu ada ajang-ajang dan event-event seperti ini ya, yang memfasilitasi lah karya-karya seperti Sapita dan teman-teman ya. Iya. Ya, terima kasih ya, tetap semangat berkarya ya Sapita, ditunggu lagi seni-seni selanjutnya. Ya, terima kasih Sapita. Dadah. Halo Sandi. Halo. Ya, Sandi dari kelas
MIPA 3. 12 MIPA 3 ya. Salah satu kelas artinya anggota kelas yang membuat karya ini ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit Sandi apa sih konsep dan latar belakang dari pembuatan karya ini? Judulnya ada tuh. Judul dari ogoh-ogoh ini adalah pengembala yang menunggangi kerbau. Kerbau ya. Filosofi dari pengembala ini adalah bisa dibaca di sini. Bisa dilihat. Jelasin masa begitu baca lagi ke sana banyak soalnya ya, sedikit aja secara singkat dah apa sih latar belakang sama teman-temannya buat karya yang latar belakangi karya ini. Apor. Karena tadi Sandi ada sedikit human error. Jadi digantikan oleh pacarnya. Ya, di mana Ariana dari kelas 12 MIPA 3. Ya, baik di sini dari kelas saya perwakilan dari kelas 12 IPA 3 Ya. ingin menjelaskan sedikit kenapa kita mengambil temanya itu adalah judulnya itu pengembala. Pengembala. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena kita kayak apa namanya terhubung satu sama lain. Dulu tuh menggunakan cara tradisional gitu. Dalam Kita- menggarap sawah gitu ya. menggunakan kerbau. Jadinya kita kayak Mengangkat kembali. ya, mengangkat kembali. Mungkin untuk adik-adik bisa tahu kenapa kita mengambil tema ini. Karena ini adalah cara tradisional untuk membajak. Artinya masih berkaitan dengan lingkungan. Betul ya. Gitu. Betul betul. Itulah sedikit kilasan kenapa kita mengambil tema itu. Bukan karena bukan pemilu. Nggak boleh ya beli itu, nggak boleh. Coba sebar. Tuh, nggak boleh. Nggak pakai ya. Oke, terima kasih Ariana ya. Oh, Sandi kabur dong. Juni. Mita. Oh, Mita. Oke. Halo, Gek Rai sama Mita. Ya. Ini kelas 12. Kebetulan di sini stand-nya ya. Ya. Pasti salah satu karya kalian ada di sini ya. Ya. Karya Gek Rai mana? Itu dong karya lukisan. Oh, yang isi kapal itu ya? Sama matahari. Kalau Mita ada? Gak ada. Nggak ada. Semati ya komplit dari sini sama teman-temannya ya. Oke, Gek Rai Bitur mau tanya ya. Gimana apa namanya lukisannya itu apa sih gininya? Konsepnya dan filosofinya bisa dijelaskan sedikit. Jadi saya pernah suka melihat sunset ya. Sunset. Pasti sering ke laut nih ya? Sama sama pacar? Iya. Jujur sekali kamunya ya. Terus gimana? Jadi saya membuat lukisan sama persis seperti yang saya suka. Oh. Itu sunset di pantai. Sunset. Kok nggak isi Gek Rai sama pacarnya di sana? Ah. Oke ya. Terus ini lukisan apa namanya karena teman-temannya ya? Iya. Itu teman-temannya begitu ngajak nggak mau gini. Kalau Mita gimana tentang kalau gininya apa namanya ogoh-ogohnya? Mantap, bagus. Ya, gimana itu bisa dijelaskan sedikit tentang konsepnya? Kalau tidak salah penari condong ya? Ya. Ya, gimana itu bisa dijelaskan sedikit? Oke, Rai bisa jelaskan sedikit tentang penari condongnya? Sebenarnya waktu pertama mau buat itu temanya belum pacar. Jadi Iya. kita mencari yang Bali-Bali saja. Iya. Bali-Bali saja. Jadi Terus? kami memilih penari condong. Penari condong. Ya, berapa hari kayak kena dibuat tuh? 2 mingguan. lumayan. Tapi nggak intens, cuma Jumat Sabtu Minggu gitu. Oh, tiga. Selesai sekolah ini. Oh ya, berarti lumayan, berarti dah cepet lah itu ya. Ya, berarti sepil dong bapak gininya menghabiskannya. 1 jutaan. Oh iya, lumayan ya. Tapi banyak ini juga untuk bensin gitu. Ya, keperluan kecil-kecilan. Oh ya, biasa lah konsumsi dan lain hal ya. Oke, terima kasih. Tapi kan apa harapannya untuk kedepannya untuk kalian lah kelas 12 yang mau tamat nih? Ya, semoga kita lulus ya. Suka Lulus tuh. dengan nilai terbaik dan juga bisa mengembangkan kreativitas Ya. lewat pameran ini. Ya, mantap. Dan semoga sukses ke depannya. Ya, itu mau gini pesan apa namanya mau beritahu juga ini salah satu momen buat kalian juga untuk kebersamaan sama kelas 12 yang lain ya. Iya. Karena waktu sudah mepet, jadi mari nikmati momen-momen ini. Mantap, betul sekali. Terima kasih ya Mita sama Rai.
Om Swastiastu Bang Ah. Oke, selamat pagi Bang Ah. Teman-teman, kita sudah bertemu dengan Pak Ngah Puspoito selaku guru seni dan selaku pembina dari pameran ini ya. Pak Ngah, saya mau nanya Pak Ngah tentang berkaitan dengan pameran karya kelas 12 ini. Kira-kira apa sih konsep awal dari pembuatan pameran ini Pak Ngah? Terima kasih atas waktunya. Di sini kapasitas saya selaku guru seni budaya karena memangku mata pelajaran tersebut dalam salah satu konsep kurikulum itu ada mempertahankan yang namanya itu di semester 2 pameran. Nah, konsepnya ini adalah real, artinya nyata pameran itu dilaksanakan, tidak dalam bentuk laporan. Kalau tahun yang lalu itu dalam bentuk laporan. Nah, konsep pertamanya adalah bagaimana menjadikan anak itu punya kreativitas, daya cipta, dan kebebasan berekspresi seni. Nah, sampai pada akhirnya konsep ini diwujudkan dalam beberapa karya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Antara lain yang 2 dimensi itu adalah lukisan, ada karya kolase, kemudian ada karya 3 dimensinya, ada 3 dimensi murni, ada 3 dimensi harapan. Itu konsep awal dulu. Biar, nah setelah karya itu jadi, kita seleksi lagi untuk dijadikan suatu upaya memamerkan hasil karya dalam bentuk ini, yaitu pameran karya seni rupa kelas 12. Saya tertarik ini tentang proses adik-adiknya itu. Kebetulan kan adik saya dari Karadan juga ikut berproses. Saya lihat dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Pak Ngah. Terutama gimana kira-kira prosesnya Pak Ngah dari Pak Ngah menginstruksikan atau memberikan arahan kepada mereka untuk bekerja membuat sesuatu seperti itu. Bagaimana prosesnya dari awal sampai terciptanya pameran seperti ini Pak Ngah? Nah, kalau proses untuk karya itu sudah dari semester 1 sudah dipersiapkan, termasuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun proses yang lebih utama atau konsepnya itu adalah di semester 2 itu dia menciptakan sebuah karya instalasi. Ya, instalasi ini kerjanya itu adalah kerja kelompok kelas. Oh, berarti per kelompok, berarti per kelas berarti ya? Kelas. Nah, sehingga dia itu punya tema sendiri untuk mewujudkan karya instalasi ini. Nah, atau lain dia buat dalam itu ya mungkin dalam menyongsong acara pengerukan dan pengerukan dia korelasinya adalah ke obong-obong. Banyak yang seperti itu. Nah, konsepnya ini diserahkan pada anak. Yang jelas dia menciptakan suatu karya instalasi 3 dimensi. 3 dimensi gitu ya. Nah, proses awalnya itu adalah dia memikirkan dulu, mencari topik yang tepat, kemudian mewujudkannya sampai akhirnya terwujud nyata seperti apa yang menjadi gagasan awal. Seru kayaknya. Lihat kebetulan kan saya juga mengikuti Pak Ngah di story anak-anak itu dari dia menyiapkan bahan, mengumpulkan bahan itu sangat seru katanya Pak Ngah ya. Terus yang terakhir Pak Ngah nih, apa sih harapan Pak Ngah ke depannya, terutama untuk anak-anak kelas 12 dan untuk Semaspen khususnya Pak Ngah? Ya, terima kasih banyak. Nah, untuk harapan ke depannya, karena pameran ini adalah ajang publikasi karya, artinya ada proses interaksi antara pembuat dengan penikmat seni. Kemudian diharapkan ke depannya bisa mengikuti langkah kakaknya yang kelas 12 sekarang sebagai upaya apresiasi untuk menciptakan karya yang kreatif.
sekaligus sebagai ajang dan upaya pembentukan karakter anak didik melalui satu upaya yaitu gotong royong. Nah, ini supaya dimaklumi itu adalah satu usaha yang boleh dikatakan pembentukan karakter secara langsung. Pembentukan karakter ya. Mantap. Baik Pak Ngah, terima kasih udah sedikit bincang-bincangnya Pak Ngah. Ya, kita terus terang saya sendiri sangat menikmati pameran ini Pak Ngah. Artinya sangat menginspirasi sekali buat adik-adik kelas 12, terutama untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11-nya yang sangat menginspirasi. Baik Pak Ngah, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit kegiatan di pameran karya kelas 12 ya teman-teman ya. Pokoknya tidak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman ya. Pokoknya keren, semangat berkarya buat adik-adik kelas 12 ya. Semoga ada ajang seperti ini lagi, ada kegiatan pameran seperti ini biar bisa memfasilitasi karya dan seni dari adik-adiknya ya, terutama untuk nanti adik-adik kelas 10 dan kelas 11-nya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bisa nge-vlog lagi di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa bertemu lagi. Oke, dadah.